Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Barbara Gunawan untuk mata kuliah Etika Profesi dan Good Corporate Governance. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang makna fraud dan karakteristiknya. Adapun pembahasan terbatas pada pengertian, tanda-tanda fraud, klasifikasi pelaku, serta berbagai bentuk fraud. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan kelak di video learning bagian kedua. Saudara, tentang pengertian fraud. Jadi dalam kamus Oxford Advanced Learner yang ditulis oleh Subagio Cahyono dan kawan-kawan, di sana tercantum pengertian bahwa fraud itu adalah kejahatan dengan penipuan dalam hal untuk mendapatkan uang atau barang secara tidak sah. Ya, ada juga yang mendefinisikan bahwa fraud itu adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja oleh perseorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian. Ya, nah di sini khususnya terjadi misrepresentasi untuk merusak atau dengan maksud menahan data, misalnya bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan yang terdahulu. Ya, nah apa saja sih wujud fraud itu? Wujudnya misalnya berupa kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan barang, manipulasi data, rekayasa informasi, ya. Kemudian membohongi publik dengan memutarbalikkan fakta serta contohnya misalnya menghilangkan barang bukti. Ya. Nah, jadi dari pendapat ahli dan organisasi terkemuka yang mendefinisikan fraud tadi, bisa kita simpulkan bahwa di sini fraud itu adalah tindakan yang tidak jujur, ya. Jadi tidak jujur. Yang kedua, tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, sadar. Lalu tindakan itu dilakukan biasanya atas akal busuk istilahnya, ya, akal-akalan. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwa dalam fraud itu akan mengakibatkan kerugian. Jadi ada pihak yang dirugikan. Lalu tindakan tersebut akan menguntungkan pelaku tentunya. Tindakan tersebut memiliki sasaran. Ya, jadi tindakan fraud itu ada sasarannya karena memang ada pihak yang berpotensi dirugikan. Sementara pelakunya itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, saudara, apakah setiap kesalahan itu identik dengan fraud? Ya. Jadi, untuk membedakan antara kesalahan atau error dengan fraud, American Institute of Public Accountant mengelompokkan beberapa penyebab dari kekeliruan. Ya. Yang pertama, penggunaan metode yang salah dalam pengumpulan dan pemrosesan data dalam melakukan pelaporan keuangan. Yang kedua, salah melakukan estimasi karena kurang tepat menginterpretasikan suatu fakta. Kemudian yang ketiga adalah salah dalam menerapkan prinsip akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, klasifikasi, presentasi maupun pengungkapan. Ya, ini adalah pengelompokan yang merupakan penyebab dari adanya kekeliruan. Nah, saudara, di sini kita lihat
perbedaan antara fraud dan error. Jadi kalau fraud itu dilakukannya sengaja, sedangkan error tidak disengaja. Fraud itu biasanya dilakukan seseorang atau kelompok, sedangkan error tidak ada pengakuan. Fraud itu pasti menyebabkan kerugian, sedangkan error itu akan merubah tatanan. Makanya sering ada istilah kalau orang coba-coba, dia melakukan trial and error. Ketika yang terjadi adalah error, maka akan dilakukan perubahan tatanan, diperbaiki, diulangi untuk dilakukan perbaikan. Fraud itu bersifat material, sedangkan error tidak bersifat material. Saudara, kita lihat tanda-tanda terjadinya fraud. Jadi fraud itu saudara bisa dideteksi sejak dini melalui berbagai indikasi. Subagio Cahyono mengidentifikasi tanda-tanda fraud dalam beberapa bidang. Fraud atau red flag dalam utang dan biaya. Ini yang pertama. Nah, di sini pelaku itu biasanya akan mencantumkan utang lebih rendah dari yang seharusnya atau biaya yang lebih rendah dari yang seharusnya. Maksud dia mencantumkan utang lebih rendah itu supaya kelihatan aset bersihnya atau ekuitasnya itu kelihatan lebih tinggi. Begitu juga dengan biaya. Pelaku mencantumkan biaya yang lebih rendah dari yang seharusnya dengan tujuan untuk supaya terlihat laba lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian fraud yang kedua itu adalah dalam hal adanya pendapatan fiktif. Di sini pelaku mencantumkan pendapatan lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi dalam laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, itu akan dicantumkan pendapatan fiktif yang sebetulnya pendapatan itu tidak ada. Kemudian red flag terkait dengan penilaian aset yang tidak tepat. Jadi di sini pelaku misalnya menggunakan metode depresiasi yang tidak seharusnya atau tidak semestinya. Sehingga dia akan mencantumkan aset tetap lebih tinggi dari yang seharusnya. Dia buat lebih besar gitu kan. Sementara depresiasinya dicantumkan lebih kecil. Sehingga nanti akan tampak aset bersihnya kan lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian ada lagi red flag terkait aspek ketertutupan atau disclosure. Ya. Nah, saudara, untuk permasalahan ini adalah biasanya indikasinya itu di bidang adanya dominasi satu orang di dalam top manajemen atau kelompok tertentu. Kemudian ada ketidakefektifan peran dan fungsi komite audit, ya. Lalu struktur organisasi yang sangat kompleks dengan keterlibatan perusahaan induk dan cabang, serta adanya pengakuan pendapatan yang tidak wajar. Ya. Nah, kemudian red flag dalam employee fraud. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya bisa terjadi karyawan itu yang melakukan fraud. Ya. Saudara, di sini kita lihat untuk klasifikasi pelaku fraud. Ya. Jadi untuk fraud berdasarkan pelaku itu bisa dibagi menjadi dua. Ya. Ada employee fraud, ada organizational fraud. Ya. Untuk occupational atau employee fraud, ini ada istilah kejahatan kerah putih. Anda sering dengar. Kejahatan ini dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan dan kejahatan itu disertai dengan komitmen untuk menggunakan penipuan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan. Ya. Kemudian di sini kita lihat juga ya yang namanya kejahatan kerah biru.
Di sini saudara pelakunya adalah mereka yang memiliki status yang rendah dalam struktur organisasi. Tindakan buruk pada jenis ini dilakukan biasanya dengan kekerasan. Ya. Nah, saudara, untuk organisasional fraud. Pelaku yang melakukan kejahatan ini berhubungan dengan harapan yang tinggi dari dewan direksi dan eksekutif organisasi induk perusahaan terhadap cabang-cabangnya. Bentuknya bisa berbagai macam. Ya, antara lain misalnya penggelapan pajak, memalsukan laporan keuangan, atau dengan pencatatan yang salah. Ya, di sini timing different atau terjadinya transfer pricing. Ya. Saudara Subagio Cahyono mengutip dari Klinart dan Yeager menyatakan 6 jenis kegiatan utama dalam organisasional fraud. Ya. Yang pertama adalah kejahatan administrasi. Berupa apa saja? Misalnya ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian kejahatan lingkungan. Ya, kejahatan lingkungan itu bisa berupa pencemaran lingkungan atau illegal logging. Bisa juga saudara, organisasional fraud itu berupa kejahatan keuangan. Misalnya penyuapan, pemberian hadiah yang tidak sah dalam urusan bisnis, ya misalnya memberi suap pada pejabat, gratifikasi, ya. Ada lagi saudara, yaitu tindakan diskriminatif pada pegawai dan pelanggaran upah minimum dalam jam kerja. Ya, itu juga sering terjadi. Banyak ya perusahaan itu yang melanggar peraturan upah minimum. Kemudian ada lagi kecerobohan dalam proses produksi yang menyebabkan kecelakaan kerja. Ya. Nah, di sini ada lagi yang merupakan organisasional fraud, yaitu menjalankan monopoli dalam perdagangan atau perjanjian yang manipulatif. Banyak ya perusahaan yang melakukan monopoli demi mendapatkan keuntungan pribadi. Itu tidak disadari merupakan fraud, ya. Nah, saudara, apa saja sih bentuk-bentuk fraud? Saudara, dalam hal ini Sukrisno Agus mengidentifikasi fraud secara umum itu dilakukan dalam 10 hal. Yang pertama adalah intentional error. Ya. Nah, di sini bentuk fraud ini terjadi ketika kekeliruan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik. Ya, pelaku juga menampilkan saldo rekening bank misalnya lebih besar sehingga tampak rasio itu terlihat lebih baik. Ya, banyak saudara orang yang melakukan hal seperti itu. Apalagi kan bank itu sebagai bagian dari kas dan saldo kas sangat liquid. Jadi bisa jadi ketika akan menyampaikan laporan keuangan ada uang masuk yang lebih besar dari yang seharusnya, kemudian nanti setelah itu uangnya berkurang, diambil kembali atau dikirimkan kembali. Ya. Jadi ketika akan menyusun laporan keuangan, lalu ada saldo masuk, setelah itu kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian yang kedua saudara adalah unintentional error. Kecurangan ini terjadi tanpa disengaja, ya, atau sering diistilahkan dengan human error. Misalnya terjadi kesalahan dalam menjumlah atau salah menerapkan standar yang menyebabkan adanya kekeliruan, tetapi tidak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Ini yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga saudara, kita sering dengar ya, collusion atau kolusi. Kecurangan ini dilakukan karena namanya kolusi ya, lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan keuntungan bersama.
Namun, hal ini tentu akan merugikan perusahaan atau pihak-pihak lainnya. Nah, saudara, kecurangan ini memang kadang sulit ya dideteksi, kecuali dengan pengendalian internal yang ketat. Kemudian yang keempat, saudara, yaitu intentional misrepresentation. Ya. Nah, saudara, untuk yang keempat ini terjadi dalam pemberian saran oleh orang yang tidak mempunyai otoritas untuk memberikan saran. Jadi saran yang diberikan itu dianggap benar, padahal pemberi saran itu tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan kebenarannya. Ya, itu juga termasuk fraud. Yang kelima adalah false promises. Ya. Kekeliruan ini terjadi ketika suatu janji yang diberikan tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Ya, jadi buat janji tapi sebetulnya sudah diniati untuk tidak memenuhi. Dengan kata lain, orang ini mengingkari janji kepada pihak lain karena alasan tertentu dengan mudahnya gitu ya. Dengan mudahnya dia melakukan ingkar janji. Itu juga masuk fraud loh, saudara sekalian ya. Jadi ada orang yang sengaja tidak memenuhi janjinya. Yang keenam, saudara, adalah employee fraud. Ya. Kecurangan ini dilakukan oleh pegawai atau karyawan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Pelakunya bisa mulai dari office boy ketika dia melakukan pembelian makanan, ya kan? Misalnya makanannya harganya 10.000, kemudian di notanya dibuat 15.000. Itu fraud ya. Ya. Kemudian juga yang ketujuh adalah manajemen fraud. Di sini penyimpangan ini terjadi dalam pengelolaan baik di perusahaan atau di pemerintahan. Manipulasi pendapatan ini untuk mengurangi pajak biasanya. Jadi pendapatan itu misalnya seharusnya 50 juta tapi diturunkan supaya nanti pajaknya bisa dibayarkan lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi yang dilakukan itu adalah memanipulasi pendapatan. Ya. Nah, kemudian bisa juga manipulasi kredit bank dan kontraktor yang menggunakan cost plus fee. Ya. Kemudian saudara, yang kedelapan adalah organized crime. Nah, di sini. Kejahatan ini terjadi secara terorganisir dan melibatkan organisasi. Misalnya dalam pemalsuan kartu kredit. Pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya. Itu sering ya terjadi ya. Kemudian yang kesembilan, saudara, adalah computer crime. Ya. Kejahatan ini, saudara, terjadi dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sehingga si pelaku dapat mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Atau dari akun orang lain ke akun pribadinya. Ya, yang ke-10 tentunya tadi ya, kejahatan kerah putih. Kejahatan ini dilakukan oleh mereka yang tergolong parlente, kayaknya keren, ya. Biasa berdasi, bersepatu licin, gitu ya. Atau sebetulnya dia adalah kelompok eksekutif dalam perusahaan atau masyarakat. Nah, saudara, itu adalah bentuk-bentuk fraud menurut Sukrisno Agus. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan saya sambung dengan video learning berikutnya untuk materi yang sejenis. Sekian, tetap sehat dimanapun Anda berada. Semoga saudara bisa menjadi akuntan yang bertanggung jawab, jujur, dan bermanfaat bagi banyak umat dengan cara tidak melakukan fraud. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.